penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji sareng syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara webinar ya. Webinar diseminasi budaya positif ya, karena kami dari calon guru penggerak harus mendiseminasikan kepada seluruh rekan sejawat agar semua tahu bahwa apa yang kami pelajari ya semua harus memahaminya ya, agar kita bisa menciptakan budaya positif di semua sekolah ya. Perkenalkan, saya Rina Risnawati, saya dari CGP Kecamatan Tanjung Medar ya. Untuk acaranya mungkin pembukaan ya, sesi dari Ibu ya, dari Ibu Kenti sendiri penyajian materi, kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir mungkin penutup ya. Untuk kelancaran acara kita berdoa sejenak ya agar dimudahkan segala apa yang kita laksanakan. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Mungkin itu acara pembukaan. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua yang merupakan acara pokok ya dari webinar ini. Saya persilakan kepada Ibu Kenti untuk memaparkan materi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru seluruhnya yang telah bergabung, telah di web ini ya, bergabung di room ini, telah mengikuti, maksudnya menerima undangan dari saya ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena hanya atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul tadi ya di dunia maya ini. Kemudian selanjutnya saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah ikut berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Melangkah bareng, melangkah maju, bergerak bersama-sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen tentang pengimbasan modul dari ayat pengintannya muncul. Nah, Ya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mencoba mengimbaskan kembali ya tentang pengimbasan modul 1.4 itu tentang budaya positif yang tentunya semuanya juga sudah paham. Hanya mungkin pembiasaan di sekolah yang menuju pembudayaan positif itu nanti kita gali, diharapkan bersama-sama ada pengalaman supaya kita serempak melangkah, bisa istilahnya mengatasi berbagai masalah tentang implementasi budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang pertama, latar belakang mengapa budaya positif itu sangat penting, karena di sini suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif
ya. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban dan merupakan suatu kebutuhan bagi siswa. Suasana positif juga dapat membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tetapi diharapkan itu budi pekerti yang terbina, yang lebih utama terbina dari lingkungan yang positif pula. Itu yang melatar belakangi pentingnya budaya positif. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif juga yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita membudayakan berawal budaya positif pembiasaannya di sekolah kita. Nah, kita berawal dari menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Nah, kita cenderung disiplin itu seperti mematuhi aturan ya. Di sini saya merangkum bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi jauh dari hukuman, apalagi kekerasan. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini juga, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, saya simpulkan, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ini ya, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, tetapi atas dasar motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri atau dari kesadaran sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari disiplin positif ini nanti harus ada kelahiran melahirkan nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan itu kita tidak jauh harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinakaan global, dan gotong royong. Itu nilai-nilai universal yang harus kita terapkan di sekolah kita. Sehingga nilai-nilai ini terbawa sampai pembiasaannya kepada peserta didik itu sampai kelak dia mengarungi kehidupan di masanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan itu saya memulainya dari membentuk keyakinan kelas. Kebetulan ini yang telah pernah kami praktekkan dan coba dipraktekkan, sekarang pun masih proses mengimplementasikannya ya, tentang disiplinnya itu kami bentuk keyakinan kelas. Nah, di sini siswa diminta menuliskan harapan-harapan positif yang ada, diharapkan yang di kelas dulu ya. Kami belum mencoba keluar sekolah, saya hanya mencoba membentuk keyakinan kelas dari kelas saya sendiri ya. Harapan-harapan mereka ditulis, kemudian dipublikasikan, didiskusikan bersama,
apa yang mereka inginkan, kemudian disepakati bersama, dirangkum dari sekian banyak peserta didik itu dirangkum menjadi satu. Nah, ini diantaranya hasil dari keyakinan kelas, ini hanya sebagai contoh ya. Di sini siswa saya mengharapkan ada saling menyayangi, saling menghargai, kemudian saling membantu, saling berkomitmen dalam tugas. Nah, maka di sini saya membuat keyakinan kelas itu dengan adanya rasa hormat. Ini hanya sebagai contoh, kebetulan bentuk keyakinan kelas untuk mengarah kepada kedisiplinan dan membentuk kebajikan, sikap nilai-nilai kebajikan yang universal. Saya memulai dari keyakinan kelas saya. Nah, di sini saya membuat keyakinan dari keinginan siswa-siswi ya, dari harapan siswa saya di kelas saya itu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin nanti di Bapak Ibu atau sekarang yang sudah ada di Bapak Ibu, mungkin keinginan dan harapan dari peserta didiknya tentu berbeda, tetapi pasti tidak jauh berbeda ya. Nah, ini dari keyakinan kelas saya untuk menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, dalam pelaksanaannya ternyata mengimplementasikan keyakinan, mentaati peraturan itu tidak semudah seperti kita membalikan tangan. Ternyata banyak tantangan, banyak sekali tantangannya. Namun kita sebagai guru kita harus menelaah kenapa mereka tidak istilahnya tidak menepati keyakinan kelasnya. Kenapa mereka berubah ketika tidak komitmen dengan kesepakatan hasil di kelasnya. Nah, ini kita menelaahnya berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Nah, kita telaah latar belakang mereka yang istilahnya yang melakukan tindakan interdisipliner itu kenapa, apakah mereka itu kurang kasih sayang atau mereka juga menginginkan kebebasan yang seperti apa. Nah, kita pelajari, kita telaah berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian, nah di sini untuk melihat atau mengawasi berjalannya mengimplementasikannya, berjalannya proses pelaksanaan disiplin untuk menjalankan untuk pembiasaan menjalankan nilai-nilai kebajikan itu, kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu juga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tentunya dari 5 posisi kontrol ini kita pasti semuanya pernah melakukan, karena banyak sekali saya yakin sama ya di sekolah saya juga banyak permasalahan-permasalahan terutama tentang kedisiplinan yang muncul dari siswa. Nah, di antaranya 5 posisi kontrol ini mungkin kita telah melaksanakannya. Nah, untuk lebih lanjut seperti apa itu? Apakah kita termasuk kepada penghukum atau pembuat rasa bersalah atau kita sebagai teman atau kita juga berperan sebagai pemantau atau manajer. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada kriteria penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah,
kita di sini ada kriterianya sebagai penghukum. Nah, ketika kita berperan sebagai penghukum, biasanya kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk, nah, menyakiti atau menyindir siswa dikala siswa melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang melanggar disiplin. Nah, kemudian biasanya kita akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, atau rasakan. Nah, itu sudah merupakan kategori kita sebagai sosok penghukum. Apa yang dihasilkannya? Ternyata dari berperan sebagai penghukum itu akan menghasilkan siswa memberontak. Kemudian siswa juga menyalahkan orang lain. Nah, siswa akan berbohong ketika kita berperan sebagai penghukum, ketika guru berperan sebagai penghukum. Ini kecenderungan hasil yang ditimbulkan oleh siswa. Kemudian murid pun akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi seolah-olah ketika kita berperan sebagai penghukum, nanti siswa murid ya seolah-olah istilahnya mah mencibir di belakang gitunya. Di belakang mencibir, di depan mengangguk-angguk, cenderung seperti itu. Nah, kemudian dampak pada murid juga dia akan terus mengulangi kesalahannya. Kemudian yang kedua di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru cenderung berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti itu, seperti itu, seperti itu ya. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, misalnya ibu kecewa, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas atau kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, itu posisi pembuat orang bersalah. Nah, kemudian apa yang ditimbulkan oleh siswa ketika kita berperan sebagai pembuat orang bersalah? Nah, siswa akan cenderung menyembunyikan permasalahannya. Dia tidak, istilahnya tidak dia akan menghindar, kemudian menyangkal. Bisa juga sampai siswa berbohong karena siswa enggan mendengar ceramah-ceramah dari bapak guru, mungkinnya dari ibu guru, karena kita selalu cenderung memojokkan siswa. Nah, itu akan yang dihasilkan. Nah, apa dampak kepada siswanya? Siswa akan merasa rendah diri. Nah, kemudian yang ketiga ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ketika kita posisinya sebagai teman, maka guru sering mengatakan misalkan membuat alasan tertentu, alasan untuk muridnya. Nah, seringkali berkata, ayolah lakukan demi ibu misalkan. Merayu ya. Guru sering merayu atau itu sebagai teman, kadangkala memberikan reward, yaitu sebagai teman, kalau kamu bisa ini, kita nanti akan diberi apa itu misalkan. Itu posisi kita sebagai teman. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantumu. Nah, itu seolah-olah meminta imbalan dari jasa kita yang telah diperbuat, kebaikan kita kepada siswa loh. Kemarin ibu menolongmu, sekarang tolonglah. Nah, tolonglah kerjakan ininya dengan baik, nanti ibu ditegur. Itu posisi kita sebagai teman. Nah, hasil dari peran kita sebagai teman, siswa ini akan ketergantungan. Kemudian dampak yang dihasilkan pada murid juga, siswa akan lemah, tidak mandiri, tergantung, selalu ingin dibujuk, selalu ingin dininabobokan karena kita itu berperan sebagai temannya. Kemudian di sini yang keempat itu
berperan sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau di sini guru cenderung berkata apa perbuatannya. Kemudian guru itu sebagai menghitung dan mengukur, selalu memantau apakah si A itu sudah bersikap baik, sudah bersikap disiplin, mana yang sudah disiplin, mana yang sudah baik, selalu memperhatikan siswa. Sehingga hasil dari siswa itu sendiri, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika dia diawasi oleh Bapak Ibu guru, mungkin dia akan berperan baik-baik saja. Dia akan bermanis-manis ya, siswa yang baik, yang rapi, mentaati peraturan saat diawasi. Tetapi ketika Bapak Ibu gurunya lengah, maka dia akan kembali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kedisiplinan itu atau melanggar kepercayaan kelas yang dia sepakati. Itu ketika kita berperan sebagai pemantau. Nah, apa dampaknya? Dampak bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya. Ketika dia akan diberi reward, diberi hadiah, maka dia akan semangat. Tetapi dan dia juga akan menghindar, cenderung akan menghindar pengawasan dari Bapak guru karena dia takut diberi sanksi. Nah, karena dia menyadari dia selalu diawasi atau dia selalu dipantau. Nah, Bapak Ibu, yang diharapkan kita di sekolah itu sebagai manajer. Nah, jadi dalam peran kita sebagai manajer itu dalam mengatasi berbagai permasalahan itu sangat bijak sekali. Nah, di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang melatar belakanginya, kemudian apa yang guru cenderung akan menanyakan apa yang kita yakini, mengingatkan kembali tentang keyakinan yang telah disepakati bersama. Kemudian hasilnya itu menguatkan pribadi siswa dan dampak yang dihasilkan pada siswanya itu akan berdampak, dia cenderung mengevaluasi diri, bagaimana cara memperhatikan diri. Nah, ketika kita berperan sebagai manajer saat mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut indisipliner pada siswa kita. Mengatasi permasalahannya itu ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini mempunyai 3 langkah. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Anak melanggar, kita telaah bahwa anak melanggar kedisiplinan itu karena apa? Latar belakangnya kenapa ya? Ini validasi kebutuhan, apakah dia itu mungkin di rumahnya kurang kasih sayang atau dia menginginkan kesenangan yang tadi yang 5 dasar tadi kita kaitkan kepada kebutuhan siswa. Kenapa dia sampai melanggar peraturan? Apakah dia juga ingin penguasaan? Nah, ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi pada siswa. Kemudian langkah yang kedua itu menstabilkan identitas, bahwa meyakinkan ketika bahwa semua orang itu pernah bersalah. Jadi jangan tidak menghukum. Ini tidak menghukum. Jadi menstabilkan situasi atau identitas. Kemudian ini kembali kita tanyakan, kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Kembali lagi karena kita mempunyai kesepakatan di awal. Nah, Bapak Ibu, sehingga permasalahan-permasalahannya itu diharapkan dengan segitiga restitusi ini, dengan 3 langkah tadi, memunculkan kesadaran kepada siswa, sehingga siswa melaksanakan aturan atau kepercayaan kelas itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada reward saja ya, tetapi dia melaksanakannya itu atas kesadaran sendiri karena dia paham
itu yang dia inginkan, yang dia harapkan dari awal masuk ke sekolah, kemudian kesepakatan dengan teman-teman sekolahnya juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada identitas kegagalan-kegagalannya hukuman, identitas kegagalan itu ada hukuman, kemudian ini konsekuensi, identitas sukses itu ada konsekuensi, kemudian di sini yang jelas yang terbaik itu restitusinya. Yang diharapkan kita mengelola itu sebagai manajer dan menerapkan restitusi kepada siswa. Nah, Bapak Ibu mungkin paparannya sampai di sini, nanti ada permasalahan yang lain diharapkan kita sharing ya. Tidak menutup kemungkinan banyak masukan-masukan juga dari rekan-rekan guru semua yang telah mempraktekannya. Mungkin ada yang telah mempraktekannya di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk waktu saya persilahkan kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kenti yang telah memaparkan materi ya. Materinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Ya, mangga Ibu Uis. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, mungkin saya izin bertanya ya, dan izin kepada semuanya di sini gitu, bagaimana kira-kira solusinya ketika misalnya kita kan di awal pembelajaran di awal semester mengadakan kesepakatan kelas gitu dengan anak-anak, mengadakan bahwa ini loh tata tertib yang akan kita taati selama nanti kita pembelajaran minimalnya 1 semester ke depan. Kemudian nanti ada istilahnya apa ya, konsekuensinya seperti itu jika kita melanggar. Nah, lalu bagaimana jika seandainya nanti ketika sedang berjalan ada hal yang tidak terduga gitu, misalnya ada kejadian di mana itu tuh di luar dari yang kita bicarakan dalam semester gitu, jadi di luar tata tertib. Misalnya tiba-tiba ada anak yang mencuri, atau misalnya ada anak yang memukul temannya, padahal di awal kita terlupa dengan hal-hal tersebut gitu. Apakah itu saya lebih ke bagaimana cara kita menghadapinya seperti itu, bukan adanya kesepakatan kelas itu supaya membuat anak-anak sadar bahwa ini tidak boleh dan boleh dilakukan, tapi dari dalam diri mereka sendiri motivasinya. Nah, sementara ini terjadi di tengah pembelajaran, di tengah semester, tapi sebelumnya tidak ada obrolan ke arah sana gitu. Jadi bagaimana cara membuat anak tersebut sadar gitu ya ketika saat itu gitu, bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik gitu, merugikan orang lain, seperti misalnya dia memukul temannya, atau misalnya melakukan bullying secara verbal kepada temannya gitu. Tapi bagaimana supaya membuat dia tuh sadar gitu secara lebih mendalam ke dalam dirinya sendiri bahwa itu tidak baik gitu. Padahal dari awalnya kita memang hal tersebut itu sepele, tapi kita lewatkan seperti itu, Ibu. Baik. Mangga Bu, silakan menjawab saja. Ya, terima kasih ya Bu Is ya, telah mungkin telah mengungkapkan atau memberikan contoh. Memang di dalam perjalanan itu tidak semudah membalikan tangannya, walaupun hal itu permasalahannya tidak tertulis di awal kesepakatan kita, tetapi ketika dia melanggar atau melakukan yang tidak disiplin gitu ya, yang merugikan rekannya, tetap kita ya berusaha untuk membawa dia, menegur, maksudnya mengarahkan dia supaya dia lebih baik, lebih meyakininya. Karena di sana biasanya itu anak-anak itu sudah secara global kita buat, memang yang dibuat oleh anak-anak mah Bu Isnya seperti anak di kelas saya sendiri, harus saling menyayangi, saling membantu. Nah, itu padahal 2 kata saling menyayangi, tetapi kalau kita jabarkan itu mempunyai makna yang dalam, mempunyai nilai kebajikan yang sangat luas sekali gitu ya. Jadi insya Allah ketika si anak itu melakukan hal-hal yang di luar ataupun
hal-hal yang tidak diharapkan itu sudah terangkum dari apa yang mereka mau, apa yang mereka harapkan dari keyakinan awal tadi begitu ya. Jadi kita jabarkan bukan hanya saling menyayangi, oh berarti saling menyayangi itu saling menyayangi termasuk pembulian. Kemudian kita rangkum, oh ini ada anak yang mau piket gitu ya. Berarti harus piket sesuai jadwal gitu ya. Semuanya harus mentaati jadwal piket. Itu berarti kan nilai kebajikannya itu ada kerjasama, kemudian ada disiplinnya juga, kemudian itu kita rangkum dari keinginan mereka, kemudian kita jabarkan. Mungkin kita buat nanti setelah itu keyakinan kelasnya saya tetap disimpan, hasil mereka untuk mengingatkan, dan kita membuat penjabaran dari keinginan mereka itu menjadi satu keyakinan kelas. Kita jabarkan menjadi, kita pampang gitu ya, di lebih luas lagi supaya suasana kita itu lebih nyaman. Mungkin itu penjelasan dari saya, atau barangkali dari Ibu Pepe mau menambahkan permasalahan ini. Silahkan. Iya, mangga Ibu. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Kenti, sebenarnya sudah terangkum, Bu. Tadi peserta yang lain juga bahwa keyakinan kelas ini harus kontinu ya, kontinu, dan kita tidak lelah untuk terus mengingatkan kepada murid dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Sebenarnya pada kenyataannya betul apa yang disampaikan oleh penanya Bu Uis ya? Iya. Iya Bu Uis. Iya, betul. Iya, kejadian seperti itu sebenarnya tidak terduga ya. Kita mengharapkan bahwa murid itu mempunyai bahwa kesadaran bahwa hal itu salah. Jadi diinginkan timbulnya motivasi intrinsik ya. Berarti betul kata Ibu Kenti, kita harus terus sabar, berusaha karena ini satu perubahan pada diri kita sebagai guru dan murid tentunya. Nah, diperlukan kesabaran barangkali Bu Uis, sebab hal ini tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi muridnya itu murid SD misalkan Ibu. Nah, di SMP saja hal itu sangat sulit sekali. Jadi diperlukan kesabaran dari kita dan melaksanakan segitiga restitusi tadi, Bu Uis barangkali. Itu Bu tambahannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Pepe. Bagaimana Bu Uis? Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Nanti akan saya coba mengamalkan, terutama segitiga restitusi tadi gitu kan ya. Iya. Terima kasih. Oke, silakan yang lain mungkin. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat materinya, sungguh sangat membantu sekali. Materi baru buat saya karena bukan CGP gitu ya. Ini materi baru, benar-benar bisa membantu untuk nanti di kelas. Cuma permasalahannya sekarang, kebetulan saya mengajar di kelas rendah, ada siswa yang super aktifnya itu lebih dari yang lain gitu Bu. Wow. Hingga di kelas itu kalau misalkan telat aja masuk kelas ramainya audubillah gitu. Yang disayangkan terus yang saya bingung solusinya itu apa. Jadi yang menjudge bahwa dia itu anak nakal bukan hanya teman-teman sekelasnya saja, tapi dari kelas-kelas yang lainnya juga mencap dia itu nakal, dia itu gimana gitu. Jadi hal yang menurut saya bahwa
hal seperti itu biasa dilakukan oleh anak seusia dia, tidak termasuk kategori perbuatan di luar batas, karena yang melakukan dia ya dicapnya, wah si Anu begini, dianggapnya itu perbuatannya itu ya perbuatan yang tidak baik itu. Barangkali Ibu ada solusi bagaimana untuk bisa mengubah cara pandang teman-temannya supaya tidak mencap bahwa dia itu anak nakal, bahwa dia itu anak yang bagaimana gitu, Bu. Barangkali. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih. Kelas berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Kelas 1 ya. Kelas 1. Kelas 1, Bu. Silakan, Bu. Iya. Ini Ibu Titin ya, mengajar di kelas 1 itu mempunyai tantangan tersendiri ya. Itu Ya, benar-benar Bu. kita harus kuat ya, harus mempersiapkan, menjaga emosinya juga harus benar-benar stabil. Nah, Ibu, kasihan sekali ya ketika anak sudah dicap oleh teman-temannya sebagai anak nakal, tentu perasaan nanti yang dikhawatirkan itu terbawa sampai memorinya sampai nanti, dan dia akan mencap sendiri bahwa dia nakal, jadi atau gimana, itu sangat mengkhawatirkan ya. Mungkin dari saya ya, kita dekati dulu anaknya, kita raih. Di kelas 6 saya juga ada, Bu, yang seperti itu ya. Mungkin bedanya di kelas saya itu sudah agak mengerti, tetapi di kelas 1 itu pasti belum bisa diajak komunikasi kenapa dia seperti itu ya. Nah, kita bisa cari latar belakang mungkin di rumahnya, Ibu, pendekatan dengan orang tua, kenapa dia seperti itu, apakah dia itu kurang perhatian atau bagaimana situasi di rumahnya. Kemudian kita dekati sedikit demi sedikit mungkin ya. Kalau untuk di kelas mungkin memberikan perhatian yang lebih. Kemudian kita juga bisa membantulah kepada rekan-rekannya supaya jangan terlalu mencap, oh kamu nakal. Kasihan dia, ketika dia sudah dicap seperti itu takutnya terbawa sampai nanti dan mencap diri, udah bagus disebutan nakal, iya kebatur. Jadi nah itu dikhawatirkan. Itu mungkin dari saya ya, Bu ya, berikan perhatian yang lebih, kemudian cari latar belakangnya seperti apa, dan untuk mencari solusi bagaimana kita melayani dia, keinginan dia. Mungkin dia nakal itu karena ada keinginan yang lain, keinginan yang maksudnya tidak tersalurkan mungkin saja gitu ya. Seperti itu mungkin. Atau Cukupkan sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.